Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan, kembali dari pedalaman Katingan saya menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, tinggallah dalam kasih. Saudara-saudariku terkasih, pohon-pohon yang ada di latar ini, yang tinggi-tinggi di belakang rumah pastoran ini, adalah pohon parika yang kami tanam kurang lebih 4 tahun lalu. Berada di tempat seperti ini dan menanam atau melakukan sesuatu, ada rasa bangga, ada gembira bahwa kelak mungkin orang akan mengenang Pastor Doni pernah menanam pohon. Saudara-saudariku terkasih, setelah saya berpikir, apa nilai lebih dari sebuah kenangan? Apa gunanya? Toh, tidak ada yang lebih berguna daripada kasih itu sendiri. Kita menciptakan banyak hal, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya kita harus angkat topi dan mengakui hanya kasih di atas segalanya. Melebihi rasa bangga, melebihi prestasi, prestise, sanjungan, dan berbagai macam hal. Hari ini sabda Tuhan mengajak Anda dan saya untuk tinggal di dalam kasih. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, para murid bersidang di Yerusalem untuk mencari solusi tentang persoalan sunat dan tak bersunat di dalam tubuh jemaat atau tubuh gereja. Ditemukanlah solusi bahwa tidak boleh membebani mereka yang percaya pada Kristus tetapi tidak bersunat. Sederhana bahwa dalam praktek hidup, jika kita tidak mampu mengasihi orang lain, setidak-tidaknya kita tidak membebani sesama kita, mungkin dengan pola pikir kita, pola rasa kita, terutama juga dengan peraturan-peraturan dan hukum yang membuat orang lain tidak mengalami sukacita secara sempurna di dalam hidupnya. Karena kabar gembira atau Injil intinya adalah sukacita, dan sukacita itu harus menjadi penuh. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini meminta Anda dan saya untuk selalu tinggal dalam kasih Allah sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jika kita mengikuti firman Allah, mendengarkan dan menjalankannya di dalam hidup, intinya adalah tinggal di dalam kasih Allah. Supaya apa? Tentunya kasih Allah itu menawarkan kesempurnaan secara penuh. Dunia memberikan kita kesenangan sesaat, tetapi Allah dalam kasih-Nya menawarkan kasih yang sempurna, yang tidak bisa dirampas oleh dunia dan kekejamannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kedengarannya sederhana, tinggallah di dalam kasih Allah. Kedengarannya enteng,
Tetapi ini membutuhkan penyangkalan diri yang total. Ketika kita harus mengekang sikap egoisme kita supaya menawarkan sukacita dan kebahagiaan, atau supaya orang mengalami cinta kasih itu di dalam hidup kita. Karena toh pada akhirnya yang dikenal itu bukan pohon-pohon sengon. Yang dikenang itu bukan prestasi, bukan kekuasaan, bukan jabatan. Tetapi yang dikenang adalah kasih. Kasih yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Marilah kita tinggal di dalam kasih Allah sebagai bentuk perwujudan ketaatan kita pada sabda Allah. Karena mentaati sabda Allah tanpa kasih itu sama seperti kita makan tanpa garam, atau seperti kita mandi dan tidak basah. Semoga Tuhan memberikan kita jalan agar semakin memahami kehendak dan rencananya, yakni memenuhi dunia ini dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Sebagai manusia kami mungkin tak mampu menjalankannya, tetapi berkat kuasa dan kekuatan Roh Kudus-Mu, semoga kami mampu mengamalkan firman-Mu di dalam hidup kami, terutama memampukan kami supaya kami mampu mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, berkatilah seluruh perjuangan hidup kami hari ini. Berkatilah semua orang yang sedang menderita sakit dan terbeban oleh berbagai macam kesulitan hidup. Berikanlah mereka jalan keluar. Berkatilah semua orang yang memperhatikan dan mendoakan orang-orang yang mengalami tantangan dan kesulitan hidup. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua dan semua orang yang membutuhkan berkat-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.